Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang berkata bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Tapi ternyata pepatah populer ini tidak sepenuhnya benar. Karena pada kenyataannya banyak orang tidak mau belajar dari pengalaman. Walaupun kehidupannya sudah terpuruk karena berbagai keputusan dan tindakan yang buruk, mereka tetap tidak keluar sebagai pribadi yang lebih baik. Di sisi yang lain, yang mau belajar dari pengalaman pun juga kadangkala justru belajar sesuatu yang salah dari pengalaman itu. Ketika misalnya menjadikan masa lalu yang pahit sebagai pembenaran untuk menjadi pribadi yang pahit juga. Sebenarnya yang paling penting bukanlah jumlah pengalaman, melainkan jumlah pelajaran yang bisa dipetik dari setiap pengalaman. Yang diperlukan bukan hanya ketahanan dalam menghadapi persoalan, tetapi juga kepekaan untuk menangkap maksud Tuhan dalam setiap persoalan. Sehingga kita dapat mengerti bahwa kebijaksanaan adalah sesuatu hal yang lebih penting daripada ketahanan dan keberanian. Amos 4 ayat 6-11 memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak semua orang mau belajar dari pengalaman. Tidak peduli seberapa keras pukulan dari Tuhan yang telah diterima bangsa Israel, mereka tetap tidak belajar apa-apa. Jika kita membaca dengan teliti Amos 4, 6-11 ini, kita mendapati hukuman progresif yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan di setiap jenis hukuman ini diakhiri dengan keterangan bahwa bangsa Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Ada 5 jenis hukuman yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah kelaparan nasional di ayatnya yang ke-6. Yang kedua adalah kekeringan yang ekstrim, ayat yang ke-7-8. Yang ketiga adalah kegagalan panen, ayatnya yang ke-9. Yang keempat adalah penyakit dan kematian yang hebat, ayat 10. Yang kelima, kehancuran yang mengerikan di ayatnya yang ke-11. Sekalipun mereka telah melewati berbagai macam hukuman seperti ini, bangsa Israel tetap tidak berubah. Mereka tidak kembali kepada Tuhan. Hukuman demi hukuman datang dan bahkan semakin berat tingkatannya, tetapi bangsa Israel tetap hidup di dalam dosa. Di manakah akar dari ketidaktaatan ini? Akar ketidaktaatan bangsa Israel terletak pada hati mereka. Mereka tidak peduli seberapa berat hukuman sudah dijatuhkan. Mereka tetap tidak mau dan tidak mampu bertobat. Kegelapan hati seringkali menutupi kesadaran, akal budi, dan kedegilan mengalahkan pemahaman kita. Oleh karena itu, pertobatan sejati hanya dimungkinkan jika terjadi dalam diri kita. Mari kita meminta Roh Kudus untuk bekerja dalam diri kita, menggantikan hati yang keras dengan hati yang taat, sehingga dari kesalahan yang kita lakukan, teguran yang Tuhan berikan dapat membantu kita untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita terus meminta agar Tuhan terus berkarya di dalam diri kita, membentuk dan mengubah kita menjadi serupa dengan dirinya. Soli Deo Gloria.